Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Herudin di channel saya Rida Jaya Motor. Kali ini saya mau update lagi ke teman-teman untuk kasus dan permasalahan pada Vario 150 di bagian CVT ya, di bagian CVT. Jadi ada hal yang perlu ditandai dan ada hal yang perlu eh, ingat pada saat kita melakukan servis CVT. Sebelum kita melakukan pembongkaran, banyak kesalahan yang terjadi pada saat servis CVT. Yang tadinya CVT ini dalam keadaan normal, ya, hanya saja efek dredeg. Kalau Vario 150 itu penyakit lama ya bro ya, dari 150 awal yang baru ya, bukan regenerasi yang terbaru ini ya, yang Vario 150 LED yang regenerasi sebelumnya, Vario 125 juga itu ada kasus dredeg ya, ada kasus start awal yang getar. Nah, kebanyakan teman-teman pengguna Vario itu selalu melakukan servis ya. Pada saat menerima kasus seperti itu, mereka selalu melakukan servis walaupun motor ini dalam keadaan baru keluar dari dealer sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan, pasti ada kasus tersebut. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan apa sih kekurangan dari sistem transfer daya, sistem CVT atau center variable transfer pada motor Vario ini, sebagai penyebab dari kasus tersebut ya, dan bagaimana cara ngatasinya, dan juga cara servis CVT yang benar seperti apa supaya hasilnya maksimal dan bukan malah menyebabkan motor dapat kasus lain lagi, dapat trouble lain lagi. Jadi harus ada trik tersendiri dan juga penjelasan tersendiri supaya teman-teman bisa lebih paham. Ali? Ali? Oke, mungkin saya lanjutkan lagi penjelasannya. Sebelum kita melakukan pembongkaran pada Vario 150, yang perlu dipahami di bagian fanbelnya. Fanbel ini kan waktu kita melakukan pembongkaran tidak harus kita ganti, tidak harus kita melakukan pergantian. Semisal motor ini baru 3 bulan atau kurang lebih 6 bulan dan kilometernya belum sampai 25.000 km, kita kan nggak harus melakukan pergantian fanbel karena fanbel ini masih dalam keadaan normal. Cuman yang perlu kita pahami, yang perlu kita tandai, posisi pemasangan fanbel awal ya seperti ini, arahnya seperti ini ya, itu harus sesuai, jangan sampai terbalik. Dalam artian terbalik ini, kalau untuk Yamaha enak brother, untuk Yamaha ada ditandai dengan panah ya, panah rotasinya. Tetapi kalau untuk Honda itu tidak ada, hanya ada tulisan-tulisan Honda V-Belt dengan seri sekian gitu. Tapi kalau Yamaha ada tandai panah. Nah, itu yang kadang menjadi salah paham dari buat teman-teman semua. Setelah dipasang fanbel ini, bagian CVT ini dibongkar, dibersihkan, dipasang kembali, kok ada efek bunyi kasar. Nah, sebenarnya itu ada kesalahan di pemasangan fanbel, arah fanbel yang terbalik. Nah, fanbel ini nggak boleh terbalik posisinya bro. Kenapa? Karena fanbel ini sudah mensinkronkan antara derajat pembukaan roller di bagian dalam, derajat pembukaan roller bagian dalam sama di bagian luar itu sudah sinkron. Apabila dia terbalik, dia harus mensinkronkan ulang untuk titik pertemuan, titik sentuhnya permukaan fanbel ini dengan titik permukaan sentuh fanbel ini dengan permukaan dari rumahan roller atau dengan CVT. Dia harus sinkron ulang karena ini hanya terbuat dari aluminium bro. Terlihat di sini ada bekas gesekan ya. Nah, terlihat di sini ada bekas gesekan bro. Bekas gesekan ini adalah bekas pertemuan antara gesekan fanbel dengan permukaan roller, dengan permukaan housing roller ya. Apabila dia tidak sinkron, pada saat putaran tinggi juga akan menimbulkan efek kasar ya. Pada saat putaran rendah di dalam sana itu ada titik pertemuannya juga, titik sentuhnya. Kita tidak bisa pastikan secara hitungan matematika berapa derajat, berapa titik sentuhnya dan berapa selisihnya. Kita tidak bisa memastikan. Efeknya pada saat kita pasang, yang tadinya suara sentuhan karet itu gak ada, sentuhan karet V-Belt ini gak ada. Pada saat kita pasang dengan posisi terbalik, tidak sesuai dengan seperti awal, itu pasti ada efek suara seperti kegesek karet. Jadi dia harus mensinkronkan lagi antara permukaan fanbel dengan permukaan rumahan roller. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi caranya supaya posisinya nggak terbalik, kita perlu lakukan penandaan arah untuk rotasi fanbel ini seperti apa, pada posisi awalnya seperti apa, dan pada saat pemasangan nanti juga seperti apa. Tidak ada masalah jika melakukan pergantian fanbel
ya, tidak ada masalah. Kalau panbel ini kita lakukan pergantian, semisal panbel ini udah mencapai batas ambang kemampuannya itu 25.000 km, kita lakukan pergantian nggak jadi masalah. Tetapi kalau panbel ini baru sekitar kurang lebih 10.000, ngapain diganti? Ini panbel masih dalam kondisi normal, hanya saja yang perlu kita lakukan servis. Kenapa efek dredeg ada pada Vario itu di bagian CVT ini, karena ada porsi kasar bro ya, ada efek gesekan dari kampas ganda dengan rumah lonceng ini, ada sisa gesekan itu dalam bentuk debu, itu yang membuat kampas ganda itu kadang los, kadang nyantol ke bagian rumah lonceng ya. Itu yang kita bersihkan, itu yang kita servis ya. Nanti juga bagaimana triknya supaya CVT ini bertahan lama, dredegnya nggak kembali dalam waktu singkat, itu ada triknya juga bro. Bagaimana caranya? Entah kita harus melakukan pergantian komponen, solusi mahalnya, atau solusi murahnya kita lakukan setting untuk meminus biaya. Kalau solusi mahalnya ada, ini rumah lonceng diganti dengan varian punyanya VCX ya, versi PT-nya diganti dengan punyanya Beat F1. Itu bisa, solusi itu bisa dipakai, cuman solusinya mahal, kita harus ganti komponen ya. Kita cari solusi yang lebih minimalis, yang lebih murah, tapi kita pelajari dulu sistem kerja dari CVT itu seperti apa. Jadi jangan asal modif, jangan asal modifikasi tanpa kita memikirkan efek dari komponen, jangka pakai dari komponen kita harus pikirkan juga ya. Dan juga satu hal yang perlu teman-teman pahami ya, nggak selamanya hitung-hitungan secara standarisasi itu maksimal kalau kita melakukan perbaikan di kendaraan. Ada kalanya sesuatu hal itu tidak dipikirkan oleh pabrikan, bagaimana caranya motor ini dapat bertahan semaksimal mungkin, karena ada pertanyaan di bagian budget bro. Ada motor yang sevarian dengan Vario 150, sama-sama bisa jalan, sama-sama cc-nya 150. Kenapa harganya bisa lebih mahal? Karena bahan yang digunakan, komponen yang digunakan, settingan komponen, ukuran komponen itu berbeda. Jadi budget yang digunakan pabrikan itu beda. Pabrikan memproduksi motor itu sesuai dengan kebutuhan satu, dan juga sesuai dengan budget yang dikeluarkan agar tidak ada mengalami kerugian. Makanya kita berpikir bahwa motor baru kok kayak gini, kenapa hasilnya begini. Ingat bro, ada motor yang sevarian dengan Vario 150 seperti NMAX, TX dan lain sebagainya, harganya puluhan juta bahkan 50 juta ke atas dengan model yang sama, kenapa harganya berbeda? Kita harus bertanya-tanya kenapa hal tersebut ada perbedaan. Di situ ada yang namanya perbedaan pembuatan ya, bahan yang dipakai, kekuatan bahan ya kan, lebar bahan, diameter bahan, itu mempengaruhi budget, mempengaruhi modal bro. Kalau di pabrikan itu sudah dihitung sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan berapa yang akan dijual sama pabrikan harga motor tersebut gitu. Oke, sampai sini saya lanjut ke pembongkaran. Nanti saya kasih view-nya ke teman-teman untuk rotasinya seperti apa dan cara pembongkarannya seperti apa, supaya tidak salah paham, supaya tidak salah pada saat pemasangan. Oke brother, ini udah tak tandain untuk arah rotasinya, dia ke bagian depan ya. Ini tanda panah, dia arah rotasinya ke bagian depan. Karena kalau untuk dari sebelah kiri, rotasi putaran panbel ini berlawanan arah jarum jam. Untuk sebelah kanannya, rotasi putarannya itu searah dengan arah jarum jam ya. Itu perlu diingat, jangan sampai kita tandain tanda panahnya di bawah, itu akan berbalik ya. Nanti pada saat pemasangan itu perlu diingat bahwa tanda panah ini mengarah ke bagian depan ya, arahnya ke bagian depan, rotasi putarannya berlawanan arah jarum jam. Nah baru setelah itu kita lakukan pembongkaran, kita lakukan pembersihan, dan nanti saya akan jelaskan juga setelah saya bongkar untuk di bagian CVT nya seperti apa ya, untuk ngakalin supaya CVT ini supaya bertahan lama dan tidak ada efek dredegnya. Oke. Oke brother, kita lanjut kembali. Ini sudah kita bongkar ya. Nah untuk penyebab dredegnya ini berada pada sini teman-teman, terlihat di layar teman-teman ini. Nah tuh debu
ya, debu kotoran. Nah, kotoran ini berasal juga dari sistem sirkulasi udara yang berada di area sini, berada di area housing CVT-nya, dan juga hasil dari gesekan kampas ganda. Ini kampas gandanya teman-teman. Jadi pada saat kampas ganda ini bertemu dengan lonceng, ya, melakukan gaya sentrifugalnya, itu pasti ada efek gesekan. Efek gesekan itu menimbulkan sisa kotoran dalam bentuk debu seperti ini, ya. Nah, ini tadi yang tidak bisa hilang kalau kita tidak bersihkan. Efek deredeknya dari sini, Bu. Makanya banyak modifikasi yang dilakukan di beberapa tempat dan beberapa mekanik itu melakukan pembolongan pada rumah loncengnya. Ini dilakukan pembolongan, Bro, ya. Tujuannya, ya, di sini dilakukan pembolongan tujuannya untuk membuang sisa gesekan kampas ganda dengan rumah lonceng ini, debunya ini agar cepat terbuang dari dalam sini, Bro. Jadi tidak menyisakan kotoran yang tebal supaya tidak menimbulkan efek loss. Ya. Itu deredeknya di situ sudah. Terasa pada saat start awal kita gas seolah-olah loss, seolah nyantol, ndak kampas ganda ini posisinya kadang nyantol, kadang tidak dengan rumah lonceng. Tapi kalau RPM-nya sudah di atas 2000 dia langsung nyantol secara sendirinya, ya. Dan efek deredeknya langsung hilang. Biasanya efek deredek itu pada saat start awal aja yang nggak enak. Kok motor baru gini, ya kan? Baru keluar dari dealer kok ujung-ujungnya kasar start awalnya, kok bisa begini. Sedangkan motor-motor seperti PCX kok halus-halus aja. Ada perbedaan, brother, ada perbedaan. Perbedaannya itu entah itu di bagian bahan dari rumah loncengnya ini atau bahan dari kampas gandanya ini. Itu kita bertanya-tanya lagi, bahan kampas gandanya seperti apa, ya kan, bahan dari rumah loncengnya seperti apa, terus kekuatan lemparan dari minta openg min bang ya. Ini kampas ganda ini kan buka, Bro, ya. Nih, dia buka, dia bekerja secara sentrifugal. Nanti pada saat dia menerima putaran, kampas ganda ini akan terlempar sendirinya ke bagian luar. Ini akan terlempar sendirinya ke bagian luar, ya kan? Terlempar, menyentuh rumah lonceng ini. Nanti kan bagiannya begini, pemasangannya begini. Nah, oke. Fokus. Nah, itu kan terlihat. Nanti dia terlempar menyentuh rumah lonceng. Baru adanya transfer putaran seiring dengan gaya sentrifugal. Nah, semakin keras per yang ada di bagian kampas ganda ini, per yang ada di bagian dalam dari kampas ganda ini, baiknya saya buka aja ya teman-teman ya. Saya buka aja, saya perlihatkan. Oke, brother, lanjut saya lanjut kembali. Ini sudah saya buka tadi. Nah, ini versi VT-nya nih. Versi VT-nya. Teman-teman bisa lihat ya, tumpukan kotorannya. Ini motor baru 3 bulan keluar dari dealer, saat gini tumpukannya. Kotoran sisa dari gesekan kampas ganda dengan rumah lonceng. Nah, ini yang perlu dibersihkan, ini yang menimbulkan efek deredek, ya. Ini kampas gandanya teman-teman. Oke. Nah, saya lanjutkan penjelasan saya seperti yang tadi. Ini ada per CVT, per kampas gandanya, ya. Per kampas ganda ini banyak teman-teman yang ngakalin dengan menggunakan produk punyanya Beat F1, karena punyanya Beat F1 itu lebih lentur, lebih lemah, tensionnya dia lebih lemah daripada yang punyanya Vario. Makanya diakalin, disubstitusi, diganti per ini dengan menggunakan punyanya Beat F1 dengan tujuan supaya kampas ganda ini ya tidak perlu rotasi tinggi, dia sudah menyentuh dengan sempurna, dia sudah terlempar keluar. Ini kan terlempar nih, kelihatan gerakannya ya, dia terlempar keluar, menyentuh sempurna dengan rumah lonceng ini. Dia tidak perlu rotasi tinggi, ya. Tujuannya seperti itu, ya. Dan diiringi dengan mengganti rumah kampas ganda ini menggunakan punyanya PCX, ya.
Kalau bisa ada budget berlebih juga, diganti kampas gandanya yang tipe racing. Karena kampas ganda untuk Vario 150 ini menurut penilaian saya nggak tahu ya entah benar atau tidak, tapi untuk penilaian saya baru 3 bulan dipakai digunakan sudah menimbulkan efek debu yang luar biasa, bro. Kampas ganda ini terlalu rapuh. Coba teman-teman lihat nih, ada bekas cowelan, diginikan aja rapuh. Ya toh, rapuh banget. Beda dengan kampas ganda tipenya punyanya PCX, beda banget. Presan dari kampas ini ya, bahan dari kampas ini dia lebih kuat ya, jadi hasil dari gesekan itu tidak menimbulkan efek debu yang terlalu banyak, makanya jarang loss ya. Tapi kalau kampas gandanya punya Vario 150 ini ori loh, bro, nggak pernah diganti nih kampas ganda, ori dari pabrikan. Liatin, rapuh banget, seolah kampas ganda ini untuk bahan kampasnya, bahan campuran untuk serbuk besinya, serbuk gramnya itu kurang ya, karena memang kampas sekarang itu tidak ada terbuat dari asbestos, bro ya, sudah tidak ada izinnya lagi. Sedangkan kalau untuk pembuatan kampas menggunakan campuran asbestos itu lebih bagus, hasilnya lebih maksimal ya. Ini kampas lebih fresh, nggak mudah rapuh, nggak kayak kerupuk kayak gini, bro. Nih, ini coba sedikit aja udah kebuka ya. Jadi solusi buat teman-teman yang punya kasus sama di Vario, modifikasi aja. Kalau mau maksimal hasilnya modifikasi aja, kampas gandanya diganti. Yang ini kampas gandanya diganti punyanya VCX ya. Oke. Terus untuk rumah loncengnya ini bisa diganti punyanya VCX juga. Itu solusi mahal dan terbaiknya, bro ya. Bisa diganti punyanya VCX, atau kalau mau agak sedikit greget, kampas gandanya pakai tipe racing ya, TDR bisa, atau merek-merek yang lain yang racing, yang kandungan dari kampasnya ini lebih fresh dan tidak rapuh seperti ini, bro ya. Dan rumah loncengnya ini juga bisa menggunakan punya VCX aja. Dan untuk persivity-nya, kalau yang tipe racing itu sudah settingan, bro. Tapi kalau punyanya VCX, teman-teman harus melakukan pergantian juga untuk persivity-nya, per gandanya ini menggunakan punyanya Beat F1. Jadi lebih tensionnya lebih lemah. Jadi lemparan kampas ganda itu lebih lembut. Jadi hasilnya start awal itu lembut, tak ada efek redek itu. Nah, itu perlu dipahami ya teman-teman ya kalau untuk modifikasi. Tapi kalau ada yang modifikasi mau murah dengan cara membolong ini nih, harus betul-betul diperhatikan. Pembolongan dari rumah lonceng ini harus betul-betul diperhatikan dan menggunakan alat bor yang presisi. Takutnya nanti akan menimbulkan efek oleng pada rumah lonceng ini. Kalau oleng tambah jadi, deredeknya tambah jadi, kasarnya tambah jadi, malah kan pada putaran tinggi pun tidak stabil kalau sampai ada efek oleng di sini ya, bro ya. Jadi harus presisi ya kalau melakukan pembolongan modifikasi. Daripada melakukan pembolongan modifikasi sendiri manual di rumah, mending kita lari ke tukang bubut, tandain ya, ditandain yang mana yang mau dibolongin. Dan saran saya jangan terlalu banyak, kalau terlalu banyak itu nanti akan menimbulkan efek oleng nanti ke depannya ya. Apalagi melakukan pembolongan di bagian lingkarannya ini ya, yang tembus ke bagian sini dengan tujuan untuk membuang debu. Betul juga sih, saya pernah melakukan modifikasi itu, tapi harus hati-hati. Jangan sembarangan jangan sembarangan copy atau contoh tutorial yang ada di YouTube. Jangan sembarangan, harus diklarifikasi benar-benar, dipikirkan benar-benar, dicari contoh-contohnya yang lain ya. Itu saran buat teman-teman. Tapi untuk kali ini saya tidak lakukan pembolongan, saya tidak lakukan modifikasi, saya hanya lakukan cleaning ya, karena sudah saya jelaskan kepada customernya, bilang customernya udah enggak apa-apa, dilakukan cleaning aja dulu, budget saya belum cukup untuk melakukan modifikasi ini. Nanti next saya akan kasihkan tutorialnya untuk pergantian menggunakan part-partnya VCX atau part-part racing supaya hasilnya maksimal untuk kasus deredek pada Vario 150. Untuk roller seperti biasa teman-teman, ini dibersihkan juga ya. Kalau untuk roller ini ada benjol sedikit ya, sedikit sekali ada benjol ya, tapi nggak apa-apa, masih bisa lah, no problem.
Karena sayang bilangnya, nanti aja diganti pas di 25.000 kilometer aja bilangnya. Ya udahlah, oke lah, nggak jadi masalah. Karena kita ini tukang servis bengkel pinggiran ini tidak seperti resmi ganti, harus ganti, enggak. Kita minimalis bro, apa yang orang mampu itu yang kita lakukan ya. Kita nggak bisa paksakan kehendak kita ya. Yang penting udah kita jelaskan, ini resikonya, ini masalahnya, ya udah gitu aja. Selebihnya nggak bisa kita paksa. Oke? Mungkin teman-teman harus bisa pahami ya untuk kasus ini ya. Jadi oh ya, satu lagi yang saya sampaikan, oke, ini bro ya. Kalau teman-teman pasang rumah rollernya sudah dipasang, terus covernya dipasang, teman-teman goyang aja kayak gitu. Dalam posisi terjepit seperti ini, teman-teman goyang. Kalau ndak ada bunyi, berarti tandanya rumah roller ini masih presisi. Ini rumah roller di dalam sana itu masih presisi ya. Jadi tidak ada celah oblak. Biasanya ada suara berisik pada idle speed yang atau ada bunyi hentakan ya. Itu bisa disebabkan karena rumah roller yang oblak ya. Di bagian landasan rollernya itu oblak. Itu efek dari tidak dilakukan pergantian roller pada saat roller ini sudah tidak bulat ya. Lingkarannya udah nggak presisi, dalam artian yang seperti tadi ada benjol ya. Itu nggak dilakukan pergantian, malah dipakai terus. Alhasil landasan roller yang di dalam ini itu mengalami efek benjol ya. Pasti akan ada menimbulkan efek bunyi. Itu juga teman-teman perhatikan. Di bagian split share-nya juga ini itu perlu teman-teman perhatikan. Dia tidak oblak. Ini kalau kita gini kan dia tidak oblak. Kalau dia oblak berarti ada masalah di bagian split share-nya. Cara murahnya ini diganjal aja bro. Kalau ada teman-teman temuin bagian split share-nya ini yang bermasalah, ini diganjal aja. Ini diganjal dengan menggunakan plat tipis aluminium ya, atau kaleng split bisa juga. Itu diganjal, dimasukkan kembali, tek. Itu pasti dia lebih erat di dalam ya. Itu aja cara ngakalinnya. Oke. Kalau mau lebih solusi mahal, solusi standarnya dealer, oh enggak standar bro, nggak bagus itu, ya udah wes ganti 3 biji, ganti, udah itu aja. Jawabannya singkat kok, daripada bilangnya nggak standar ya udah ganti. Tapi kalau mau solusi murahnya, udah pasang ganjalan plat, dan itu tidak akan menimbulkan efek apapun, tidak akan menimbulkan kerusakan apapun ya. Dan itu juga bertahan kok, saya sudah aplikasikan bertahan lama ya. Kita nggak usah ngotot deh untuk standarisasi seperti ini. Kita cari solusi yang minimalis ya, solusi yang masuk akal bro. Saya jelaskan, ada beberapa komen yang mengenai standarisasi di video-video saya ya, di video tutorial saya mengenai standarisasi. Lu ngotot masalah standarisasi, lu ngotot masalah hitung-hitungan dan lain sebagainya. Gua di sini bertarung masalah pengalaman brother ya. Gua di sini bertarung masalah akal sehat. Gua di sini bertarung masalah apa yang menurut saya benar, pengalaman yang sudah saya lalui, efek dari orang juga, menyesuaikan juga dompetnya orang. Kalau lu berbicara masalah standarisasi, silahkan. Lu punya uang banyak, silahkan, no problem ya. Kalau kita di sini caranya ngakalin tapi nggak merugikan. Kita jelaskan ke pelanggan, kita jelaskan ke customer, kita jujur, transparan apa yang kita lakukan gitu loh. Efeknya seperti apa, kita jelaskan, kita tanggung jawab, kita berikan garansi, selesai ya. Tapi kalau ada yang ngotot, ada yang teman-teman ngotot ngeliatin, oh ini harus ukurannya segini, volumenya segini, ini sebagainya, ya silahkan ya, monggo silahkan, nggak jadi masalah, sakarepmu ya. Intinya lu senang, lu ikutin ya, masuk akal ikutin, tes ikutin, itu aja. Tapi kalau menurut nggak standar ya udah nggak usah diikuti, wes nggak usah repot, nggak usah komen berlebihan, nggak usah berikan kritik yang berlebihan. Saran boleh bro, tapi kritik yang berlebihan dengan sampai bahasa yang teknik dan luar biasa tekniknya, tapi nggak pernah belajar dari pengalamanmu ya, nggak pernah kamu lalui, nggak usah pakai hitungan matematika bro. Nggak selalu teknik itu dengan hitungan matematika yang rinci itu membuahkan hasil yang maksimal, nggak selalu.
Ada kalanya hitungan yang biasa, ya, matematika yang biasa, menggunakan akal yang luar biasa, itu hasilnya maksimal. Nggak perlu matematikanya sampai rinci banget, ya. Oke? Oke, brother, saya sambung kembali. Ini sudah dibersihkan ya. Ya, ingat waktu pembersihan perhatikan satu hal, lakukan pembersihan ini bagian puli ini. Tapi jangan sampai kalau kita menggunakan bensin, jangan sampai bensin masuk area ini dan membuat grease itu melebar sana sini. Itu termasuk kesalahan pada servis juga. Awalnya sebelum servis CVT ini normal, nggak berisik bearingnya, tapi habis servis dipakai beberapa kilometer langsung ada efek berisik dari bearing. Kenapa? Karena grease itu tadi mencairkan kandungan grease yang ada di dalam karena bensin tadi mencairkan kandungan grease yang ada di dalam CVT ya. Kalau kandungan grease itu dicairkan ya, secara otomatis dia akan melebar sana sini, membuat bearing tadi tidak terlumasi oleh maksimal dengan grease karena ada efek dari bensin ya. Makanya hati-hati pada saat pembersihan, usahakan bensin jangan masuk area ini. Kalau dia sudah masuk area ini, grease yang berada di dalam CVT ini harus dibersihkan, diambil, kasih grease baru, dan otomatis harus dilepas untuk CVT-nya ya. Itu yang perlu dipahamin ya. Jadi kenapa tadi saya tidak bongkar ini grease-nya, saya tidak ganti, kebetulan kilometernya nggak sampai 15.000, saya tidak lakukan pergantian grease karena grease di dalam ini masih bagus ya. Nanti kalau pada saat 15.000 km atau 25.000 pada saat pergantian panbal, baru kita lakukan pergantian grease. Ini selongsong ini dilepas, pinnya dilepas, dibersihkan total, grease-nya dibersihkan total, baru diganti dengan grease baru. Kalau ini grease-nya masih dalam keadaan bagus ya. Kenapa saya buka tadi kampas gandanya, supaya pembersihan kampas ganda itu lebih maksimal bro, karena masih banyak efek debu yang berada di dalam sana yang tadi saya tidak bersihkan. Nanti kalau saya terpasang dalam posisi seperti ini gitu, langsung saya bersihkan aja, debu yang berada di bagian dalam ini enggak ikut dibersihkan secara maksimal. Oke. Nah ini kan sudah dibersihkan maksimal, efek debunya nggak ada. Insya Allah kita pasang, dredegnya akan hilang, tapi tidak membutuhkan waktu lama, akan kembali lagi. Kenapa? Karena ada kekurangan di sistem ini. Sudah ada kekurangan di sistem ini. Dari barunya aja dari dealer 3 bulan dipakai udah dredeg ya. Apalagi kita udah bersihkan ya, nanti akan kembali lagi karena kita tidak melakukan pergantian, tidak melakukan modifikasi yang sesuai yang saya jelaskan tadi di depan, supaya dredegnya itu jangka lama baru kembali ya, bukan pemakai sebentar langsung dredeg lagi. Yang penting kita udah jelaskan dah
itu ilmu buat teman-teman ya. Bagi yang mau modifikasi, monggo silahkan chat saran untuk atau bertanya untuk video ini. Dan jangan kritik yang berlebihan dan sok pintar kritiknya bro ya. Saya bukan tidak terima, tapi telaah dulu ilmunya, pahami dulu ilmunya ya sebelum Anda memberikan kritik ya. Beda loh, kritik dengan saran tuh beda. Saran itu sebatas saran ya. Kalau sudah disanggah, monggo saya terima atau saya tidak saya terima ya, terserah saya ya. Kalau Anda kritik itu beda. Kalau kritik itu sarannya harus diterima, kan? Kritik terus tapi nggak tahu ilmu dasarnya pada saat Anda kritik seperti apa ya. Mohon komentar yang sopan dan tidak berlebihan, tidak sok pintar ya. Kita berusaha untuk memperbaiki kekurangan kita, tapi bukan berarti kita selalu menilai kekurangan orang lain. Oke? Saya lanjutkan untuk metode pemasangannya seperti apa. Oke brother, saya lanjut kembali untuk mengingatkan teman-teman pada saat kita mengencangkan ini. Pastikan dua baut ini, baut ukuran kunci 22 sok, baut ukuran kunci 19 sok ya, yang di belakang ini harus kudu kencang. Pastikan ya. Kalau ada teman-teman bengkel yang menggunakan impact, jangan percaya pada impactnya bro. Hati-hati, tekanan pressure pada impact itu harus diperhatikan juga pada saat pengencangan ini. Nanti tek oh udah kencang, ternyata masih longgar brother. Dan juga perhatikan pada saat pengencangan, usahakan panbel ini kondisinya di bagian depan bebas. Ini bebas gini bro, jangan sampai dia terganjal. Nanti kalau posisi pemasangannya ini tidak dimasukkan dulu, bagian dalam panbel ini tidak dimasukkan dulu bro ya, ini tidak dimasukkan dulu. Nanti di bagian depannya dia ngencang, kita kencangkan baut, seolah kayak baut ini sudah kencang, ternyata enggak, terganjal oleh bagian panbel. Makanya panbelnya dilonggarin dulu di bagian depan, baru dipasang ya. Usahakan ini kencang, sekencang-kencangnya ya. Kalau pakai impact, saran saya jangan terlalu pakai impact. Tergantung impactnya berapa PSI dulu, tekanannya, hasil dari kekuatan impactnya. Kalau menggunakan tekanan udara, saran saya pakai manual aja ya, manual bro, pakai kunci manual ya, ini lebih meyakinkan ya. Kita bisa pakai menggunakan standarisasi dealer, standarisasi pabrikan, tetapi perhatikan dulu alat yang Anda gunakan, kualitas yang Anda gunakan, ilmu tekanan impact, tekanan pressure yang digunakan untuk memutar baut ini berapa tensionnya. Kita jangan copy seperti pabrikan, oh bagus pakai impact, dealer aja pakai impact, bagus hasilnya. Pertanyaannya, impactnya mereka bagus, kalau punya Anda bagus atau tidak? Itu pertanyaan lagi, tanda tanya brother ya. Hati-hati contoh, jangan standarnya tapi nggak tahu dasar standarnya seperti apa ya. Dan juga untuk bagian belakang itu diusahakan kencang juga ya. Setelah ini sudah kita kencangkan ya toh, kita tes, nyalakan. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Ini masih ada terdengar suara ya, masih ada terdengar suara. Ini wajar, tidak ada masalah ya. Nanti pada saat kita tutup covernya, suaranya nggak akan hilang, nggak ada. Yang saya bahas tadi masalah suara panbel, suara karet ya, jangan sampai berisiknya keluar. Nanti teman-teman ikutin aja metodenya seperti itu, insya Allah hasilnya akan maksimal. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.